Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnaningsih. Saya adalah salah satu dosen di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Permata Indonesia, Yogyakarta. Izin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya lulus D3 Kebidanan dari Stikes Respati Yogyakarta pada tahun 2007. Kemudian saya melanjutkan D4 Bidan Pendidik di Unrio, lulus tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan bekerja di Rumah Sakit JIH sampai dengan tahun 2011. Setelah itu, dari tahun 2011 sampai saat ini, saya bergabung di Poltekkes Permata Indonesia, Yogyakarta. Pada tahun 2013, saya menempuh pendidikan S2 di UNS Solo dan lulus tahun 2015. Di semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Kesehatan Perempuan dan Reproduksi, Asuhan Kebidanan 3 Ibu Menyusui, Asuhan Kebidanan 5 Komunitas, Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita, dan Konsep Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, izin saya menampilkan deskripsi mata kuliah yang salah satunya saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Reproduksi. Deskripsi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami konsep hak-hak kesehatan reproduksi, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana yang ditempuh sebanyak 3 SKS dengan komposisi 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan semester 2 dan dilaksanakan di kelas maupun di laboratorium. Peta kompetensi mata kuliah ini, goals mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami hak-hak kesehatan reproduksi yang berpengaruh terhadap kesehatan perempuan, kemudian mampu melakukan konseling pada keluarga berencana. Untuk capaian mata kuliah pada kesempatan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi, mahasiswa mampu memahami aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi, mahasiswa mampu memahami kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan wanita dan indikator kesehatan wanita. Mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dimensi sosial wanita dan permasalahannya. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan deteksi dini komplikasi persalinan kesehatan reproduksi pada wanita. Mahasiswa mampu melakukan konseling kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam metode KB berdasarkan evidence-based practice. Mahasiswa mampu melakukan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangan bidan. Untuk materi disajikan dalam 2 tahapan, yaitu sebelum UTS dan sesudah UTS menjelang UAS. Untuk materi sebelum UTS, diantaranya adalah konsep dasar kesehatan reproduksi, aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, kesehatan wanita sepanjang daur kehidupan dan siklus indikator kesehatan wanita, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dimensi sosial wanita dan permasalahannya, masalah gangguan kesehatan pada wanita, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat, konsep psikologi dan gizi seimbang dalam siklus kehidupan perempuan. Nah, itu semua materi yang akan disampaikan sebelum UTS. Untuk materi setelah UTS, diantaranya adalah upaya konseling kesehatan reproduksi pada wanita dewasa dan menopause yang berintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, konsep kependudukan di Indonesia dan konsep perkembangan KB,
macam dan metode berdasarkan evidence-based practice, konseling dalam pelayanan KB, promotif dan preventif yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dokumentasi pelayanan dan rujukan kesehatan reproduksi dan KB, serta layanan kesehatan reproduksi dan KB sesuai dengan kewenangan bidang. Delivery dari proses perkuliahan ini adalah perkuliahan secara tatap muka, daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet dan LMS. LMS menggunakan platform Edmodo. Praktikum secara tatap muka di laboratorium dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian dilakukan kuis, pre dan post conference untuk melihat sejauh mana mahasiswa mampu memahami mata kuliah ini. Kemudian ada tugas, yang mana tugas terdiri dari mahasiswa untuk meresum materi, presentasi, dan studi kasus. Interaction dalam mata kuliah ini yaitu interaktif baik di kelas maupun di laboratorium dengan cara diskusi membahas studi kasus, Zoom atau Google Meet dengan cara bertanya secara langsung dengan mengaktifkan speaker atau mahasiswa bisa dengan raise hand atau dengan menuliskan kolom komentar di kolom chat. Asesmen dari perkuliahan ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah tentang kehadiran dan keaktifan, yaitu persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan serta rata-rata keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, tutorial, dan diskusi dengan bobot 20%. Untuk tugas, rata-rata nilai tugas yang dikerjakan mahasiswa baik secara individu maupun kelompok dengan bobot 20%. Untuk UTS, nilai tengah semester ujian teori dengan bobot 30%. Untuk UAS, nilai akhir ujian teori dengan bobot 30%. Tata tertib selama perkuliahan yaitu selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan jadwal seragam yang telah ditetapkan di lingkungan Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Keterlambatan maksimal 15 menit dan lebih dari 15 menit tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah, kecuali dengan alasan tertentu diizinkan oleh dosen pengajar atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen pengajar pada awal perkuliahan. Bila dosen belum hadir selama kurang lebih 15 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan, maka ketua kelas harus menghubungi dosen via telepon. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi yang sudah ditentukan dan diatur dalam satuan acara perkuliahan, dan diwajibkan pula untuk menyelesaikan tugas individu atau tugas kelompok yang diberikan dosen. Selama perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan datang tepat waktu dan berpartisipasi dengan aktif, tidak meninggalkan kelas sebelum kuliah berakhir. Berikutnya adalah mahasiswa harus mempelajari semua materi yang sudah disediakan dalam e-learning Poltekkes Permata Indonesia melalui platform Edmodo. Mahasiswa wajib hadir dan mengikuti sesi pembelajaran apabila menggunakan online live class pada tautan aplikasi Zoom yang sudah ditentukan. Mahasiswa wajib mengisi absen kehadiran pada aplikasi Zoom maupun form absen pada tautan yang sudah diberikan. Selama mengikuti live class, mahasiswa wajib menyalakan video dan mematikan mikrofon kecuali pada sesi diskusi atau tanya jawab. Surat izin sakit disampaikan kepada dosen apabila mahasiswa dinyatakan pada saat perkuliahan tidak hadir. Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir. Kemudian kehadiran akan direkap setiap harinya oleh bagian akademik. Demikian adalah tata tertib perkuliahan selama mengikuti mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Reproduksi. Berikut ini adalah contoh perkuliahan yang saya lakukan di mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Reproduksi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Baik, selamat bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah Kesehatan Reproduksi pada mahasiswa semester 2 Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat hari ini? Halo? Oke, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita pada hari ini, marilah perkuliahan ini kita buka dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang Ibu ajarkan ini bermanfaat untuk kalian. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Baik, kita menginjak materi yang pertama. Kita hari ini akan membahas sesuai dengan RPS yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Oke, sudah terlihat ya di layar ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas konsep kesehatan reproduksi ya. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupannya, faktor yang mempengaruhinya, dan indikator kesehatan reproduksi pada perempuan, dan hak-hak reproduksi. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk proses penilaian pada mata kuliah ini kita akan terbagi menjadi 3 tahapan ya, sesuai dengan yang kita sampaikan waktu lalu, yaitu kita melalui ujian, UTS, UAS, dan nilai tugas serta keaktifan mahasiswa. Oke, baik. Nah, sebelum mulai perkuliahan, Ibu akan absen dulu. Ya. Risalatul Muawanah hadir? Oke. Hadir, Bu. Timur Firanti? Sita Damayanti? Hadir, Bu. Ya, Seria Volaria? Sinta Ainun Kolbi? Hadir, Bu. Alivia Widi? Hadir, Bu. Si Fitriani? Hayuni Nur Aini? Nisa Hadir, Bu. Anissa Prabowo? Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. Ya, oke, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, langsung saja kita. Ibu Seria Volaria hadir. Oke, Seria Volaria hadir. Oke, terima kasih. Ya, langsung saja Ibu akan menyampaikan pada pertemuan yang kedua ini tentang konsep kesehatan reproduksi. Baik, PPT-nya apakah sudah terlihat di layar, Nak? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, kita akan bicara mengenai konsep kesehatan reproduksi ya. Jadi, kesehatan reproduksi ini penting kita pelajari karena kita sebagai seorang calon bidan, kita harus bisa memahami yang namanya sehat secara reproduksi itu apa saja. Oke. Nah, jadi kesehatan reproduksi ini akan mendapatkan perhatian khusus ya secara global ya. Kalau menurut ICPD, International Conference on Population and Development, pada tahun 94 itu, jadi sekitar 180 per negara itu akan berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Nah, dalam konferensi tersebut ini mendapatkan suatu kesepakatan, ya, yang mana perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi ini bertujuan untuk menurunkan fertilitas keluarga berencana. Ini akan menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Jadi dengan adanya ICPD di Kairo pada tahun tersebut itu nanti akan merumuskan beberapa hak-hak kesehatan reproduksi untuk perempuan. Nah, masih ingat dengan pertemuan minggu lalu tentang yang namanya reproduksi sehat itu apa? Masih ingat apa itu reproduksi sehat?
Ya, mungkin ada yang bisa menjawab di sini. Kira-kira reproduksi sehat itu apa? Oke, Mbak Risala. Jadi kalau reproduksi sehat ya sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Jadi kalau menurut undang-undang itu ini merupakan keadaan sehat secara mental, fisik dan sosial secara utuh. Di mana jadi tidak semata-mata bebas dari penyakit saja, ya, tetapi bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan ini adalah perkembangan proses atau perkembangan program kesehatan reproduksi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 96 ya, itu sudah dilaksanakan lokakarya di Jakarta. Nah, kemudian kita kembali ke yang namanya definisi KESPRO. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang namanya kesehatan reproduksi itu, sehat secara reproduksi itu adalah suatu keadaan di mana dia dikatakan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit saja atau kecacatan. Ya, jadi dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Nah, untuk itu ini ada ruang lingkup KESPRO secara luas. Jadi ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas ini kita akan mempelajari banyak hal yang mana meliputi kesehatan ibu bayi dan bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana atau KB, kemudian pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR. Nah, hal ini juga akan termasuk tentang PMS ya, HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Kemudian kita juga akan membahas secara luas itu tentang konsep reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis ya, kemudian berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya, misalnya tentang kanker serviks, mutilasi genitalia, fistula, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah ruang lingkup kita yang akan kita bahas secara luas tentang yang namanya kesehatan reproduksi. Nah, itu. Nah, dalam penerapannya, kesehatan reproduksi itu, pelayanan itu terdiri dari beberapa komponen. Ya, jadi kita akan mengenal yang namanya istilah PKRE, yaitu komponen KESPRO yang masih menjadi masalah di Indonesia ya, meliputi pelayanan kesehatan reproduksi esensial dan nanti akan yang komprehensif. Nah, untuk yang reproduksi penanganan secara esensial ini yang meliputi kesehatan ibu bayi dan bayi baru lahir, KB, KESPRO remaja, ya khususnya untuk KESPRO remaja ini adalah untuk penanggulangan tentang ISR ya, infeksi saluran reproduksi, termasuk kaitannya di sini adalah tentang HIV/AIDS dan PMS. Kemudian paket selanjutnya adalah komprehensif, di mana komprehensif itu meliputi kesehatan reproduksi sampai ke usia lanjut. Oke, nah berikutnya dari rekomendasi lokakarya tadi yang diselenggarakan di Jakarta, ini perlu dibentuk oleh Komisi Kesehatan Reproduksi ya. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai wadah untuk koordinasi. Nah, ini tertuang ya dalam SK Menkes nomor 433, Menkes SK garing bulan 5 tahun 98 tentang Komisi KESPRO. Nah, kemudian dari rekomendasi tadi juga ini kita terapkan ya ke PKRE dan PKRK melalui integrasi fungsional. Nah, di sini ini juga ada keterlibatan tentang organisasi profesi, keterlibatan dan tanggung jawab pria untuk menjadi mitranya ya, bahwa yang namanya pria itu sejajar dengan wanita. Kemudian dari rekomendasi tadi itu juga didapatkan sebuah data KESPRO yang berwawasan gender. Nah, ini adalah pendekatan siklus hidup wanita. Ya. Nah, pendekatan siklus itu mulai dari mana? Oke. Ya.
Oke, jadi mulai dari sini ya konsepsi ya. Jadi yang namanya pendekatan ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu dapat menerapkan ya, mulai dari gaya hidup yang sehat, beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan pertambahan usianya di sepanjang siklus kehidupannya. Nah, yang pertama adalah dimulai dari sini, dari konsepsi. Nah, dari konsepsi ini adalah masa pembuahan, kemudian lanjut ke BBL, bayi baru lahir. Nah, kemudian dari BBL ini adalah proses bayi menyusui secara eksklusif. Eksklusif itu adalah proses bayi menyusui selama 6 bulan full. Oke, setelah lepas dari 6 bulan, bayi mendapatkan makanan tambahan, kemudian fase berikutnya adalah anak dan balita. Nah, setelah anak dan balita itu ada siklus mereka ke usia sekolah ya. Jadi usia sekolah itu ada KB, kelompok belajar, PAUD, kemudian TK, kemudian SD. SD, SMP, kemudian menginjak ke usia remaja. Nah, usia remaja ini mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian menginjak ke usia subur, kemudian setelah usia subur ini adalah untuk masa reproduksi. Nah, setelah itu ada masa ke usia lanjut. Nah, inilah siklus reproduksi perempuan yang menjadi ruang lingkup kita ke SPRO ini. Oke. Berikutnya, setelah kita mempelajari siklus, kita akan mengerti mengenai hak reproduksi, akan mempelajari hak reproduksi itu apa sih? Ya, hak reproduksi perorangan dapat diartikan bahwa setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi tanpa memandang perbedaan kelas sosial ya. Oke, kelas sosial di sini termasuk suku, umur, agama, ras ya. Jadi tanpa memandang hal tersebut itu mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Oke, baik keluarga dan masyarakat. Jadi mengenai jumlah anaknya berapa, itu juga dirinya sendiri yang berhak memutuskan jarak antar anak-anaknya, jarak antar kehamilan yang satu dengan yang lainnya, serta dia akan menentukan waktu kelahirannya dan di mana dia akan melahirkan. Itu termasuk hak-hak reproduksi seorang wanita. Oke. Berikutnya, hak reproduksi itu dapat dijabarkan sebagai berikut ya. Jadi setiap orang itu berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang baik. Artinya yang baik itu apa? Sesuai dengan standarnya pada standar SPMI minimal. Oke. Dari perempuan, kalau perempuan itu hamil, jadi berhak mendapatkan pelayanan ANC secara terpadu. Kemudian pada proses kehamilannya juga mendapatkan perolehan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian bersalinnya sampai ke masa nifasnya. Perempuan dan laki-laki juga berhak memperoleh informasi yang sama atau yang lengkap tentang seksualitas. Keseluruhan juga manfaat dan efek samping dari obat-obatan dan tindakan medisnya. Jadi tidak dibeda-bedakan ya antara laki-laki dan perempuan terhadap hak-hak KESPRO ini sebenarnya haknya sama. Baik dari sisi informasi ataupun dari sisi pelayanan oleh tenaga medis ke masyarakat. Adanya untuk memperoleh pelayanan KB yang aman dan efektif serta terjangkau. Aman itu artinya adalah KB tersebut atau alat kontrasepsi tersebut cocok untuk wanita usia subur, ya. Misalnya, ketika dia mendapatkan setelah melahirkan untuk menjarangkan kehamilannya, dia bisa menggunakan KB-KB IUD asalkan dia tidak bermasalah pada dirinya sendiri atau pada rongga panggulnya. Oke, jadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Dapat diterima sesuai dengan pilihan ya, tanpa paksaan dan tidak melawan hukum. Perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Jadi semua perempuan itu berhak memperoleh akses pelayanan tanpa ditutup-tutupi. Ya, baik mulai dari seksualitas, KESPRO, kemudian hal apapun yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat selamat menjalani kehamilan, mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, sampai memperoleh bayi yang sehat. Jadi kita sebagai seorang perempuan itu berhak, dan kita sebagai pemberi pelayanan atau kalian kan nanti sebagai calon bidan itu juga ketika memberikan penjelasan ya yang berupa KIE, konsultasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat,
harus memberikan pelayanan secara menyeluruh. Nah, berikutnya hubungan suami istri didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama. Jadi, yang pertama dibentuk adalah satu keharmonisan dulu. Ketika keharmonisan, ketika suami istri ingin melakukan hubungan seksual juga dalam kondisi yang sama-sama mau, tidak dalam unsur keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Para remaja, laki-laki maupun perempuan, ini juga berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi remaja. Nah, sehingga ini dapat berperilaku sehat dan menjalani kehidupan seksual secara baik. Oke? Nah, kemudian untuk laki-laki dan perempuan juga berhak mendapatkan informasi yang mudah diperoleh ya dan akurat mengenai PMS termasuk HIV/AIDS. Oke. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Belum. Oke, terima kasih. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran derajat kesehatan reproduksi Indonesia ya. Kita ambil data dari tahun yang lampau. Jadi derajat kesehatan reproduksi di Indonesia itu di tahun 97 itu AKI itu 373 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya harusnya kalau saat ini tahun 2022 harusnya kan AKI-nya kan menurun ya. Oke, nah pada proses itu AKI semakin lama memang semakin menurun. Tapi untuk kondisi sekarang AKI kita adalah di 359 per 100.000 kelahiran hidup. Anemia ibu hamil masih 50%. Ya, karena adalah kurang konsumsinya tablet FE yang dikelola oleh ibu hamil sendiri atau ibu hamil masih enggan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung FE. Kurang energi kronis ya atau KEK pada ibu hamil. Jadi kalau KEK itu kita lihatnya di lila ya. Jadi lila kalau kurang dari 23 cm kita kategorikan KEK. Nah ini terjadi pada 30% ibu hamil. Kemudian angka kematian bayi ini juga masih tinggi ya, 53 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk cakupan KB ini masih 57%, belum 100%. Kemudian partisipasi laki-laki dalam ber-KB juga masih sedikit. Nah, kemudian ibu hamil yang mempunyai 1 atau lebih ya, jadi 4T. 4T itu terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering, dan T1 lagi apa? Terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering. Sering itu adalah jaraknya. T1 lagi terlalu apa? Masih ingat? Mbak Timur Viranti, 4T, atau Mbak Desi? Yuk, ada yang masih ingat 4T? Gimana Ibu? Ya, ibu hamil yang mempunyai salah satu keadaan atau 4T itu masih sekitar 65%. Ada yang masih ingat nggak 4T itu apa? Terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering melahirkan. Oke. Kalau yang terakhir itu kalau tidak